Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit menular dan cara penanggulangannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui penyakit menular. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam penyakit menular. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara penanggulangan penyakit menular. Penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Di samping itu juga ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan tubuh, namun dalam kondisi tertentu. Beberapa organisme menyebabkan penyakit. Penyakit menular yang pertama yaitu influenza atau yang lebih diumum dikenal dengan flu. Adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza ini disebabkan oleh virus. Virus influenza adalah virus yang setiap waktunya bermutasi, sehingga sistem imunitas tubuh sulit mendeteksi virus yang satu ini. Karena sulitnya sistem imun tubuh mendeteksi virus influenza ini, maka tubuh cenderung lebih mudah terkena flu. Bahkan tubuh dapat beberapa kali terkena flu dalam waktu yang berdekatan. Penularan flu dapat ditularkan melalui sistem pernapasan juga, melalui air ludah. Maka, jika kita berdekatan dengan orang yang sedang flu, kemungkinan kita tertular flu sangatlah besar. Perantara udara adalah media penularan flu yang paling cepat. Cara pencegahannya yaitu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Misalnya, dengan makanan teratur, istirahat yang cukup, sesuai kebutuhan, dan berolahraga. Memiliki gaya hidup yang sehat. Selain itu, menjaga daya tahan tubuh juga dapat juga didukung dengan asupan vitamin, terutama vitamin C. Pencegahan lainnya adalah dengan menggunakan masker di tempat umum, terutama bagi yang menderita influenza. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri basil. Bakteri basil yang menginfeksi adalah bakteri basil yang sangat kuat. Akibatnya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati penyakit ini. Bakteri ini 90% cenderung menginfeksi paru-paru jika dibandingkan dengan organ tubuh lainnya. Penyakit ini biasanya ditandai dengan batuk terus-menerus. Cara penularannya, TBC adalah penyakit yang menyerang pernapasan. Maka penularannya pun melalui pernapasan. Berdekatan dengan penderita TBC dapat memungkinkan kita untuk tertular. Selain itu, ketika penderita TBC batuk pun bisa jadi itu merupakan sarana penularan TBC. Cara pencegahannya, mengurangi kontak dengan penderita TBC aktif. Jika akan kontak pun, gunakanlah masker untuk melindungi pernapasan kita.
serta menghindari penggunaan barang pribadi yang bergantian dengan penderita TBC aktif. Pemberian vaksin BCG diberikan pada saat balita. Menjaga pola hidup yang baik dengan asupan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Selanjutnya yaitu muntaber. Adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit lain seperti jamur, protozoa, dan cacing. Selain karena itu, muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri yang biasanya merupakan penyebab dari muntaber adalah bakteri Escherichia coli. Kondisi lingkungan, terutama sanitasi air yang tidak bersih, merupakan salah satu faktor besar dalam penyebaran penyakit ini. Penularannya, penyakit ini melalui cairan dari mulut atau muntah yang tidak dibersihkan dengan baik, melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan melalui saluran air, terutama jika sanitasi air di lingkungan sekitar masih buruk. Lingkungan sekitar masih buruk atau lingkungan sekitar yang tidak bersih atau sedang dalam kondisi seperti banjir yang tidak memungkinkan memiliki air bersih. Cara pencegahannya, menjaga asupan makanan yang dikonsumsi secara cukup dan seimbang, penggunaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari terutama air minum, mencuci tangan secara teratur untuk menghindari bakteri menempel pada tangan, terutama sebelum dan setelah makan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, membuang tinja pada tempatnya dan membersihkannya dengan baik, mencuci seluruh bahan makanan sebelum masuk proses pemasakan, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Yang keempat, cacar air. Cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster yang menimbulkan bintik kemerahan di kulit yang menggelembung. Masa inkubasi virus penyebab cacar ini sekitar 2-3 minggu. Biasanya awal gejala ditandai dengan naiknya suhu tubuh. Penularan cacar air dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita, seperti berjabat tangan atau bersentuhan langsung dengan gelembung bintik yang pecah. Cacar air juga dapat menular melalui udara, misalnya saat penderita cacar bernapas, bersin, atau batuk dan terhirup oleh udara ke arah kita dapat tertular cacar air melalui barang pribadi penderita seperti pakaian. Dan cara pencegahannya yaitu melakukan vaksinasi cacar, menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, dan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari sumber penularan cacar air. Dan yang kelima yaitu tifus. Tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Biasanya ditandai dengan demam yang suhunya naik secara bertahap hingga membuat penderita menggigil. Biasanya demam terjadi di malam hari dan mereda, kemudian akan naik lagi di malam berikutnya. Gejala lain ini dapat berupa sakit kepala, sakit di bagian perut, denyut jantung menurun sampai kehilangan nafsu makan. Penularannya dapat melalui makanan yang tercemar bakteri Salmonella. Ini biasa terjadi karena sumber makanan yang tidak sehat ataupun pembersihan yang tidak baik sebelum bahan makanan tersebut dimakan. Bahkan pada sebagian kasus ada
yang disebabkan menempelnya lalat pada makanan yang sebelumnya hinggap di tinja atau kotoran milik penderita tifus. Akhirnya lalat tersebut menjadi perantara penularan tifus melalui air yang digunakan untuk minum atau mencuci piring dan gelas dan peralatan makan lainnya. Untuk itulah beberapa ahli mengatakan bahwa bahaya air minum isi ulang wajib diwaspadai. Cara pencegahannya: memastikan kebersihan bahan makanan sebelum memasaknya, mencuci tangan secara teratur terutama sebelum dan setelah makan, membersihkan luka dan segera mengobatinya, hindari jajan di pinggir jalan yang terlihat tidak higienis, menjaga daya tahan tubuh, memakan makanan untuk penyakit tifus.